Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Injil Pangemanan. Saat ini akan mempresentasikan materi dari hukum Islam. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama tentang definisi hukum dan dasar hukum. Hukum yang kita tahu bersama adalah aturan, norma yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur tingkah laku manusia, dan jika dilarang akan dikenakan sanksi. Dan dasar hukum ialah landasan yuridis yang kalau di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Materi yang kedua tentang syarat perkawinan. Yang pertama, harus berusia 19 tahun. Yang kedua, persetujuan dari kedua belah pihak. Dan yang ketiga, tidak terikat pada pernikahan lain. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu wanita yang sudah menikah 2 kali sudah melewati masa tunggu. Materi yang ketiga, larangan perkawinan. Adanya hubungan darah dalam garis keturunan, berhubungan semenda, berhubungan susuan, dan berbeda agama. Dan juga ada terikat pada perkawinan lainnya, serta perempuan dalam masa idah. Materi yang keempat tentang pencatatan perkawinan dan akibat hukum terhadap yang tidak dicatat. Dan bagian yang pertama tentang pencatatan perkawinan, yaitu memberikan kepastian hukum atas status suami istri, menjamin hak hukum istri, suami, dan anak, menjadi dasar pencatatan dalam dokumen negara seperti KTP, kartu keluarga, dan akte lahir. Dan yang terakhir diperlukan dalam hal waris, perceraian, hak asuh anak, pembagian harta, dan lain-lain. Dan bagian yang kedua yaitu akibat hukum terhadap yang tidak dicatat. Status hukum tidak jelas. Yang kedua, anak dianggap lahir di luar perkawinan. Yang ketiga, tidak memiliki perlindungan hukum. Dan yang terakhir, sulit mengurus dokumen negara. Kita masuk pada materi hukum tentang implikasi hukum dari definisi hukum, yaitu kekuatan mengikat dan ketaatan, legitimasi dan kewenangan negara, perlindungan hak asasi manusia atau HAM, peran etika dan moral, serta fleksibilitas atau kekakuan penegakan dan fungsi sosial hukum. Materi selanjutnya yaitu tentang implikasi hukum dalam syarat-syarat perkawinan. Konsekuensi hukum yang timbul ketika syarat-syarat yang ada ditetapkan oleh undang-undang tidak dipenuhi dalam pelaksanaan suatu perkawinan. Di Indonesia, syarat-syarat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bagi umat Muslim. Juga dalam kompilasi hukum Islam. Syarat-syarat perkawinan merupakan fondasi legalitas suatu pernikahan. Ketidakpatuhan terhadap syarat ini bisa menyebabkan perkawinan batal, tidak sah, atau tidak memiliki akibat hukum sama sekali. Oleh karena itu, penting bagi calon pasangan untuk memastikan seluruh syarat terpenuhi sebelum melangsungkan pernikahan. Selanjutnya, materi tentang implikasi hukum dari larangan perkawinan, yaitu merujuk pada akibat hukum yang timbul ketika dua orang atau ketika dua orang melakukan perkawinan yang dilarang oleh hukum. Di Indonesia ini, larangan ini diatur dalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam. Berikut beberapa implikasi hukumnya. Perkawinan dinyatakan tidak sah, pembatalan perkawinan, tidak timbul hak dan kewajiban suami istri, status anak, sanksi pidana atau administrasi, dan yang terakhir, pengaruh pada hak waris dan harta. Selanjutnya, implikasi hukum tentang pencatatan perkawinan dan akibat hukum terhadap perkawinan yang tidak dicatat sangat penting dalam sistem hukum Indonesia karena berkaitan langsung dengan legalitas status perkawinan dan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri serta anak-anak mereka.
dasar hukum pencatatan perkawinan pada pasal 2 ayat 2 nomor 1 tahun 1974 dan PP nomor 9 tahun 1975. Pencatatan perkawinan bukan hanya prosedur administratif, tapi juga penentu keabsahan hukum suatu perkawinan di mata negara. Tanpa pencatatan, pasangan tidak mendapat perlindungan hukum yang seharusnya dan bisa menimbulkan berbagai masalah hukum, sosial, dan administratif di masa depan. Jadi kesimpulan dari materi yang saya paparkan tadi tentang hukum perkawinan, yaitu kita sebagai warga negara Indonesia yang sangat menaati peraturan, baiknya kita melihat dulu tentang syarat-syarat dan larangan dalam perkawinan sebelum kita masuk pada jenjang pernikahan, agar supaya apapun yang dapat kita putuskan itu tidak akan menjadi dampak yang negatif bagi kehidupan kita di kemudian hari. Demikianlah hasil presentasi dari saya, Injil Pangimanan. Jika ada kesalahan, sekiranya mohon dimaafkan. Dan terima kasih.